Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Betul nggak? Kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Kita tunjukkan ya. Nah, kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma fitnahnya di mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis. Kamu bodoh. Coba di mana? Di mana tidak ada ilmunya di mana? Kamu buat live untuk mengemis gift. Tahu? Oh, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Iya, memang udah jelas. Teman-teman, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Kasih dia gift, teman-teman, biar dia senang, teman-teman. Biar dia senang. Kayaknya dia nggak senang gini. Ketika saya dapat gift, orang Islam kepanasan, sakit hatinya, teman-teman. Rita, coba gini. Rita, ketika tuh kamu udah dikasih gift tuh lo lihat itu udah dapat gift. Kamu udah senang dapat gift. Aku nggak peduli aku mau gift. Kenapa kalau saya dapat gift? Kenapa kalau saya dapat gift, terus kamu hatimu panas, kujang, kesetanan, kenapa? Memang kamu live tujuannya minta gift, mengemis gift di live kamu, di room kamu itu. Oke Rita, sekarang begini. Oke, baik, sekarang kalau ada orang Kristen, sebentar. Kalau ada orang Kristen kasih saya gift, kenapa hatimu panas? Cemburu, iri, syirik, musyrik. Kenapa? Sakit kepalamu melihat saya dapat gift, sakit. Medis, mau gift, nggak peduli. Teman-teman, ketika saya dapat gift, ketika orang Kristen memberikan support kepada saya, mereka sakit kepala. Teman-teman, kita sakit kepala melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa Sarah? Rita, bukan hancur. Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-live mengemis gift, Edis, walaupun kamu nggak ada ilmu. Jadi kamu sakit hati begitu. Kalau kamu betul-betul kamu mau diskusi agama, cobalah diskusi sama paling top Ustadz Yusuf, Ustadz Nandar, Bang Zuma. Kamu mau lihat diskusi saya dengan Nandar? Mau lihat? Oh, dia mau lihat. Kau sama mereka. Baik ya, mereka teman Islam Bang. Oke, nah ini kemarin sudah pernah ini ngobrol dengan saya. Ya, Bang Pipit Ariwibowo, saya mengucapkan iya, Bang Edis. Malam, dan Anda pernah ya ngobrol dengan saya ya? Pernah Bang. Pernah. Oke, begini Bang Pipit Ariwibowo. Iya, Bang Edis. Saya ini setelah sekian lama diskusi dengan orang-orang Islam. Ya, panjang lebar 13 tahun perjalanan saya diskusi dengan orang Islam. Saya simpulkan bahwa orang Islam itu tidak percaya dengan Al-Quran, dan Quran tidak ada gunanya bagi mereka ketika saya membahas agama Islam. Anda percaya? Betul Bang. Ya. Karena setiap saya tanya tentang agama Islam, yang dibuka bukan Al-Quran. Yang dibuka itu kitab karangan Syekh, kemudian kitab hadis. Ya, betul. Untuk menjelaskan apa? Apa coba? Pertanyaan apa yang dijawab oleh Al-Quran? Ditanya tentang bagaimana tata cara sholat, yang dibuka kitab karangan ini. Bukan Al-Quran. Ditanya tentang di mana sholat 5 waktu, yang dibuka kitab lain. Ditanya tentang sunat, yang dibuka kitab lain. Ya, apapun betul. Pertanyaannya tentang agama Islam, yang dibuka kitab lain. Betul itu Bang. Jadi gimana nih? Apakah Anda ini masih setuju bahwasanya kitab sucinya orang Islam itu Al-Quran? Kurang setuju Bang. Jadi menurut Anda kitab sucinya orang Islam itu apa? Ya tetap Al-Quran, tapi harus gandeng sama hadis Bang. Nah iya. Ya. Jadi jangan mengatakan kitab suci kalian itu Al-Quran. Kitab suci kalian itu adalah hadis Bukhari. Ya. Seperti itu.
Jadi Jadi kadang-kadang bagaimana nih Bang? Kenapa Anda percaya bahwa Al-Quran itu mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu tapi faktanya tidak? nah itu Bang, saya baru tahu dari Abang itu. Nah itu. Jadi bagaimana nih Bang? Kenapa Anda tidak ada niat untuk meninggalkan agama Islam? Nah, Setuju Bang, ada nggak setuju. niatan-niatan untuk meninggalkan agama Islam Bang? Ada lah, makanya orang-orang yang kesini tuh pastinya tuh pengen belajar juga sama Abang tentang tentang keyakinan Abang yang pastinya. Hmm. Iya. Makanya kalau yang marah-marah itu sebenarnya itu di luar kendali itu Bang. Itu nggak sadar itu sebenarnya. Iya. Jadi Iya. maksudnya begini Bang, kalau Anda jadi orang Islam, ini ada video yang lagi viral nih. Sebenarnya itu mau jadi tema kita nih. Ada Iya, video iya. lagi viral bagaimana seorang perempuan Indonesia, dia di Jerman berseru, dia menyerukan kepada orang, kepada umat ya, kepada banyak orang bahwasanya Islam di Indonesia itu kerjanya bikin rusuh aja tuh. Gereja-gereja dibubarin, demo-demo, anak-anak juga didoktrin. Wah, sobek produk Wahyudi tapi pakai HP, pakai WiFi, pakai produk-produk hasil Wahyudi. Ini bagaimana ini? Pakai Iya, iya. apa? Facebook ngomong katanya blokir produk Yahudi tapi pakai Facebook. Ini bagaimana ini? Kadang-kadang aneh ya Bang ya. Iya, Kadang-kadang aneh ya Bang ya. betul. Mm-mm. Jadi, Jadi gini Bang, silakan. kasih satu saya pertanyaan Bang. Oke. Kalau ada orang tanya, kenapa kok umat Kristen itu makan babi Bang? Pertanyaannya, enggak semua orang Kristen tuh makan babi, jangan salah. Iya, iya betul nggak semua. Tapi kan ada Bang ya yang makan ya. Ada yang Ya ada. Jawabannya apa Bang? baik. Jadi begini, jadi kekristenan itu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan hukum Taurat seperti itu. Dan juga karena kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Oke. Jadi itu aja Bang ya jawabannya Bang ya. Iya. Oke. Contohnya begini. Banyak orang Bang ribut soal makanan haram. Tapi kalau duit haram tetap diembat Bang. Iya. Iya. Kenapa orang sibuk mengatakan bab ini haram, ini haram? Masa iya sih Bang? Daging babi haram tapi babu halal gimana? Loh, kan memang begitu. Ya kan? Iya betul Bang, betul. Betul itu. Betul Bang. Makanya kadang-kadang aneh juga kalau Bang kalau pikir Bang ya. Iya. Jadi gini aja Bang, saya mau ngimbau aja Bang buat yang Islam, yang Muslim, jangan marah-marah sama Bang Edis gitu ya. Iya. Tetap damai. Gitu aja Bang ya. Oke. Oke, Tetap Bang Ali lanjutkan, Bang. Pipit, selamat malam Ya. ya. Kita undang musim yang lain Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Tuh, Bang. Oke, sama-sama. Ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Arwiwo Pipit. Itulah teman-teman ya. Jadi jangan mengatakan bahwa orang-orang Islam yang naik ke sini itu ya banyak yang marah-marah memang, tapi jangan salah juga, banyak juga mereka yang setuju. Ya, setuju dengan saya. Ayo silakan, yuk kita undang yang muslim. Silakan yang muslim ya. Kita kalau membahas dengan muslim sesuatu yang agak tinggi-tinggi teman-teman. Saya sudah pengalaman. Mereka nggak nyambung teman-teman, nggak nyambung. Iya. Jadi kalau membahas yang muslim itu soal berapa jumlah Tuhan. Kalau jumlah Tuhannya 1 bukan 1/4 masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina tetap masuk surga. Yang penting jumlah Tuhannya 1. Mau Tuhan Anda batu kek, mau Tuhan Anda kelapa kek, jumlah Tuhannya 1 masuk surga. Iya, di dalam Al-Quran tuh ada ayat, jangan kamu sembah 2 Tuhan, 1 aja gitu. Oh ada ayatnya dalam Quran. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan, janganlah kamu sembah 2 Tuhan. Berarti 4 boleh dong, 5 boleh, jangan. Nekat yang nyata. Ayo silakan, yuk. Saya masih mengundang ya. Pengetahuan tentang agama Islam. Ya, memang sudah langka teman-teman, langka dan jarang ya. Oke, kita kasih naik ada Sanjay SKS, yuk Sanjay SKS. Ya, selamat malam Sanjay SKS. Saudara Sanjay SKS. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Halo? Ya, apakah Anda seorang muslim? Halo Bang Dis.
Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, yang mau naik pastikan ya sinyal Anda itu kuat. Pastikan Anda juga kalau diajak ngobrol nyambung ya teman-teman ya. Karena kita kadang-kadang sakit kepala loh ngomong sama orang. Kita pilih yang cerdas-cerdas saja lah ya. Kita ngobrol dengan satu orang asal dia cerdas gitu. Ya kalau ngobrol sama orang yang nggak jelas juga kita. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Bupati Bangkok. Oke, Bupati Bangkok. Waduh, Bupati. Oke, selamat malam Bupati Bangkok. Halo Bupati Bangkok. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun, kita ngobrol dengan yang jelas-jelas saja ya. Nasi kicap. Oke, nasi kicap. Oke, silakan nasi kicap. Oke, selamat malam nasi kicap. Halo nasi kicap. Macet lagi. Baik ya. Ya, banyak teman-teman yang naik ke sini itu kadang-kadang mereka itu nggak jelas teman-teman ya. Mereka tidak baca temanya apa, langsung naik-naik aja begitu. Makanya sebenarnya banyak orang yang hanya sekedar naik itu ada juga yang pansos begitu. Makanya ketika naik dia nggak tahu mau ngomong apa begitu. Jadi teman-teman yang mau naik pastikan ya diri kalian itu kalau mau naik itu kalian sudah tahu apa yang sedang mau dibahas, kita lagi mau ngapain ya. Itu teman-teman. Silahkan yuk ajukan permintaan kalian naik. Kita mau bahas kan baik-baik. Ya. Anda mau ganti tema pun nggak masalah ya. Anda mau ganti tema boleh, silahkan ya. Ayo silakan ajukan permintaan naik. Ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. Kalau ada orang Islam yang jawab pakai Quran, saya lompat dari Monas. Kurang bagaimana saya membuat sebuah challenge yang paling sangat sederhana kepada orang Muslim. Kalau ada orang Muslim yang kalau dia diskusi dengan saya membahas agama Islam, dia jawab pakai Quran, ini channel saya tutup lah. Kalian kan pengen banget nih channel saya. Betul nggak? Betul nggak? Bahwa kalian sangat merindukan channel saya ini ditutup. Ayo, saya akan tutup channel saya ini ketika ada orang Muslim yang jawab pakai Qurannya. Silakan. Ya. Ayo, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik Erik Ranggung. Oh, Erik Ranggung. Ya, silakan Erik Ranggung. Nyalakan kamera. Siapa takut? Nah, gitu. Oke, Erik Ranggung, coba ya. Kamu kan orangnya agak-agak sedikit aneh nih. Cobalah kamu orangnya agak nyambung sedikit. Gimana? Bisakah? Edis, situ judulnya kan, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab Qurannya. Boleh saya mengajukan satu tema nggak? Coba belajar dulu baca nih. Ini kayak Muhammad ya. Dia buta huruf. Kristen bertanya. Coba baca dulu, baca yang benar, baca yang benar. Masalahnya terlindung kamu itu. Kristen bertanya Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya gitu kan? Nah, oke. Sekarang betul nggak kata saya bahwa mustahil Islam jawab pakai Qurannya? Boleh nggak saya mengajukan tema lain? Oh, mengajukan tema lain. Kalau ini sudah diakui ya? Iya. Enggak, kalau ini sudah Anda akui bahwa Islam mustahil jawab pakai Qurannya? Ya, nggak semuanya bisa jawab gitu. Nggak semuanya bisa dijawab. Oke, buat dulu ikrar pengakuan saya Erik Ranggung. Setelah debat, setelah nonton Edis TV, saya akui bahwa kitab Al-Quran kita ini tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam karena tidak lengkap. Silakan. Kalau gitu saya nggak berani gitu. Tapi oke, sekarang apakah Quran ada gunanya untuk menjelaskan agama Islam? Ada. Tapi kenapa tadi Anda mengatakan bahwa Quran tidak lengkap? Bukan nggak lengkap, perlu kias. Perlu kias, maksudnya gimana lagi? Perbandingan ayat-ayat. Misal gini ya, binatang yang haram itu kan bertaring, satu kias namanya. Di mana ada ayat binatang yang haram itu bertaring? Iya, contohnya kan setiap binatang yang bertaring itu haram. Jadi di mana ayatnya? Apakah itu ayat Al-Quran? Seperti tupai, tikus, kucing kan nggak sebutkan kan. Jadi jangan boros-boros kalau bicara. Erik, jangan boros-boros kalau bicara. Di mana di dalam ayat Al-Quran kalau hewan bertaring itu haram, di mana ayatnya?
Enggak ada, tapi kita kiaskan. Saya bilang kita kalian bukan Al-Quran, kitab suci kalian, kitab ulama. Oke, Edis. Boleh saya mengajukan satu tema enggak? Loh, kau dulu pengakuan bahwasanya Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam. Kalau begitu berguna enggak berguna? Ada gunanya, enggak gunanya. Terima kasih Bang pengacara. Saya ingin mengajukan tema Islam bertanya, mustahil Bible menjawab dengan benar. Benar nggak? Boleh nggak? Mustahil Bible menjawab dengan benar. Yang penting Bible dipakai untuk menjawab kan? Iya, boleh nggak? Saya bertanya. Tema gini ya, Islam bertanya, mustahil Bible menjawab dengan benar. Boleh nggak? Erik, dengerin. Masalah Bible menjawab tidak dengan benar, itu nanti kita sudah debat yang namanya dogma. Artinya, setiap orang Kristen ditanya, dia akan membuka dari Bible-nya untuk menjawab. Setuju? Saya bilang tadi, kalau kamu berani dengan saya bertanya, mustahil Bible bisa menjawab. Erik, coba kamu dengar dulu ya, Aduh, kenapa sih? Teman-teman ya? Dengar, Erik. Kalau orang Kristen ditanya, maka dia cari jawabannya dari Bible, betul? Saya bilang sendiri kan mustahil Bible menjawab dengan benar. Oke lah, dibawa dulu lah. Ini nggak nyambung ini. Yang dijawab apa? Yang dia tanya apa? Nggak nyambung. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Kalau orang Kristen ditanya agama Kristen, masih dibuka Bible-nya untuk mencari jawaban di Bible-nya itu dibuka. Gitu loh. Masalah nanti pendapatmu mengatakan tidak tepatlah jawaban, itu pendapatmu. Tapi ini yang di Muslim ini, Qurannya itu nggak dipakai lagi. Qurannya sama sekali tidak disentuh, yang dicari buku lain. Itu masalahnya. Coba misalnya kalau Islam ditanya yang dibuka itu Qurannya. Gitu loh. Masalah nanti kami bilang tidak tepat atau apa, nggak masalah. Tapi Quranmu dibuka. Ini Quranmu tidak kau buka sama sekali. Silakan. Ini Muslim, yuk. Ya, saya berikan kalian kesempatan. Mari, berikan performa terbaik kalian ya. Kita kasih naik ada Ayah Nazma Nazmi. Oke, Ayah Nazmi. Oke, selamat malam Bang Ayah Nazma Nazmi. Malam, Bang Edis. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Bentar. Bentar, aku hidupin kameranya dulu. Nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Silakan deh, terima. Oke. Halo Bang. Halo Bang. Iya. Bang Muslim ya Bang ya? Muslim dari lahir lah, bawaan. Dari lahir. Apakah Anda mempelajari? Suaranya kecil ya Bang? Suara siapa? Suara Abang. Oke, apakah Anda Muslim apakah Anda memperdalam agama Islam? Enggak memperdalam agama. Tapi gini Bang. Oke Bang, dibawa saja dulu Bang ya. Dibawa saja Bang, nanti sakit kepala Bang saya. Silakan ya, saya mengundang Muslim yang mengerti agama Islam. Nanti percuma ngomong sama Anda, karena juga nggak ngerti. Nanti saya capek macam ngomong sama orang gila. Ayo silakan, yuk, mari. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang ngerti tentang agama Islam. Sekali lagi ya, silakan yang Muslim ajukan permintaan naik. Oke, ada Ar-Rahman yang tadi. Oke, selamat malam Ar-Rahman. Des, begini Des, Tuhan yang begitu agungnya, menguasai bumi dan langit, mencipta alam semesta, mengatur perputaran. Oke, baik ya, kita ajak yang nyambung-nyambung saja ya. Ini kita bahas yang tinggi, Anda nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Sudah saya bilang ini temanya ini loh ya. Kita bahas tema yang sederhana. Kalau ada orang Islam, mau dia Abdul Somad kah, mau dia Adi Hidayat, mau dia siapapun, ketika saya tanya dia tentang agama Islam, saya lompat dari Monas kalau dia buka Qurannya untuk menjawab. Kenapa teman-teman saya bilang begitu? Karena setiap saya diskusi dengan Muslim, tahu nggak apa yang terjadi? Dia tidak membuka Qurannya, dia buka kitab lain, kitab karangan ulama, kitab hadis. Itu yang terjadi teman-teman. Tidak ada lawan debat saya orang Islam yang ketika dia diskusi membuka Qurannya, yang dibuka kitab lain. Ayo, sederhana-sederhana aja lah. Mau saya yang tinggi-tinggi teman. Ya. Oke, kita kasih naik ada Selamat Bambang. Oh, Selamat Bambang. Terima kasih Melisa, terima kasih. Oke, Selamat Bambang. Selamat Bambang.
Selamat malam. Oke. Selamat Bambang, apakah Anda seorang muslim? Saya muslim Bang Edis. Muslim. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan baik ya. Oke. Oke. Ya. Jadi saya ini sudah diskusi ya, Pak Slamet, dengan orang Islam itu kurang lebih 13 tahun lamanya. Nah, selama saya diskusi dengan mereka, dan Anda juga orang Islam ini, saya dapati orang Islam itu di mulutnya saja mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan. Di mulutnya saja mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya. Tapi pada prakteknya, kitab Al-Quran itu nggak digunakan sama sekali. Ya artinya kan kitab Al-Quran itu kan antara Nabi dan Allah berbicara di situ. Allah menjelaskan kepada Rasulullah tentang kaum yang terdahulu, kitab-kitab terdahulu, kejadian yang dahulu. Kalau dibuat pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan Bang Edis ya kan nggak bisa. Kecuali Edis, apakah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Iya, nggak bisa dibuat pertanyaan kayak apa Al-Quran. Apakah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan artinya Allah berbicara kepada Rasulullah. Menjelaskan kalau nggak ada Al-Quran jual lombok, jual rokok, nggak ada Bang Edis. Emang saya nanya gitu itu? Loh. Emang saya nanya itu? Ya enggak, artinya Bang Edis kalau tanya kan bisakah Al-Quran dibuat pertanyaan, ya kan nggak bisa arahnya pertanyaan gimana gitu loh. Orang nggak nyambung banget. Oke, Anda belajar agama Islam nggak? Ya saya namanya sudah besar ya belajar teman. Oke, dalam. Ya, namanya Islam harus belajar. Nggak mendalami nggak? Ya mendalam karena kita Islam beriman. Oke, gitu. mendalami. Apakah Anda sunat? Islam sunat. Di Quran mana Anda disuruh untuk sunat? Sunat, Ibrahim kan sunat. Di Quran mana Ibrahim sunat? Ini kan mencela namanya, cari celahnya. Cari celah Al-Quran. Iya, Anda bilang bahwasanya di Quran Ibrahim sunat. Di Quran mana Ibrahim sunat? Nah, nanti tanya mandi junub lagi. Nah, ini udah mulai keles nih orang udah mulai keles. Di Quran mana Ibrahim bersunat? Di Quran mana? Ini repot ini Bang. Dengar ya. Al-Quran buatan gitu. Anda itu jangan memfitnah Al-Quran. Quran tidak pernah bilang bahwa Ibrahim sunat. Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Artinya kan menceritakan kehidupan. Iya, di mana? Di Quran mana diceritakan Ibrahim sunat itu di Quran mana? Ini. Bahaya. Makanya saya bilang orang Islam itu tidak ngerti isi Qurannya. Nekat Anda mengatakan Ibrahim di Quran sunat, mana Ibrahim di Quran sunat? Loh, ketawa. Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Kristen sunat apa enggak Kristen? Aduh, malah lari kemana-mana. Nah, saya tanya, sekarang ganti tanya. Aduh. Bang, temanya jangan berat-berat lah Bang. Jangan yang itu Bang. Orang Islam yang ringan-ringan aja Bang. Iya. Teman-teman, gini ya. Saya itu debat dengan orang Islam 13 tahun. Tidak ada satu. Nggak usah 1/4. Tidak ada 1/4. Kalau 1/4 kan belum manusia, namanya 1 lah. Tidak ada satu orang Islam yang saya dapati dia ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak ada. Satu pun nggak ada. Terus Anda mau paksa saya? Terus Anda mau suruh saya bilang orang Islam ngerti Al-Quran? Dari mana jalan ceritanya? Bagaimana Anda menyuruh saya mengatakan orang Islam ngerti Al-Quran? Orang sudah 13 tahun. Saya ajak diskusi orang Islam. Nggak ada satupun yang ngerti. Semuanya memfitnah Ibrahim sunat di dalam Quran katanya. Dari mana ada Ibrahim sunat di dalam Quran? Nekat yang nyata. Silakan yuk, silakan. Sudah 10.600 orang Islam yang menonton nih. Adakah satu orang Islam yang ngerti Al-Qurannya? Ada? Ayo silakan, yuk. Saya mengundang yuk. Yang muslim-muslim, ayo naik kemari, kita ngobrol dengan baik. Silakan, yuk. Ya, naik kemari, kita ngobrol. Ya, kita kasih naik ada santri affiliate. Oke, santri affiliate. Ya, selamat malam santri, saudara santri. Ini temanya nih, kita ganti tema kesukaan muslim ya. Muslim ini kan menuhankan Muhammad nih ya. Supaya berhentilah kalian ini menuhankan, menyembah Muhammad. Hei, kaum muslim. Stop menuhankan Muhammad. Oh. Ayo, santri affiliate. Penuhan Muhammad.
Oke lah, jangan nyambung-nyambung, kita kasih turun dia, kita kasih turun. Wahai umat Islam, ya, pemuja Muhammad, ya, ayo naik ke sini. Ayo silakan. Kalian nomor satu, orang Kristen memuja manusia, sedangkan kamu menyembah mayatnya. Ayo silakan, yuk. Naik kemari, kita ngobrol dengan baik. Kita kasih naik ada Solarieng Aljalaya. Oke, Solarieng. Oke, kita kasih naik Solarieng. Oke, selamat malam Solarieng. Solarieng. Macet lagi. Oke ya, kita kasih turun dulu Solarieng. Ayo. Kita kasih naik ada Rusana. Oke, Rusana. Ya, selamat malam Rusana. Bang Edi, selamat malam Bang. Selamat malam Rusana. Ya, silakan Rusana, nyalakan kamera. Saya coba-coba aja tadi. Saya SS aja ya. Turun ya habis itu. Turun. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Rusana. Ya. Oke, teman-teman sekalian ya, mari teman-teman berikan kesempatan kepada yang muslim ya. Silakan kalian yang muslim ajukan permintaan naik. Saya sudah kasih kalian panggung. Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik ke sini. Tasik ngaji itu sebelum berdebat saja dia sudah mengakui Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Ayo, saya kasih nih kesempatan nih kepada orang-orang Islam yang selama ini tidak pernah dapat panggung untuk bicara. Saya kasih kamu forum. Ayo naik kemari. Buktikan bahwa kalian itu tidak memuja, mengkultuskan Muhammad. Ya, ayo silakan. Ayo. Kita kasih ada siapa ini ya? Adi Putra. Oke, kita kasih naik Adi Putra. Yuk, silakan Adi Putra. Iya, silakan Adi Putra. Saudara Adi Putra. Yuk. Ya, muslim Bang. Ya, 100% muslim. Oke, silakan Bang Adi Putra, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Belum bisa on cam. Belum bisa on cam. Padahal Anda itu sudah bisa on cam. Ya, Anda tinggal menerima saja itu undangan yang saya mengajar bohong. Bagaimana? Orang Kristen itu mengajar bohong. Bukannya Muhammad yang mengizinkan boleh berdusta di dalam agama Islam? Siapa? Ya, baiklah, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, Tuhan manusia itu siapa? Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah. Iya teman-teman ya, memang sudah habis teman-teman. Ya, orang Islam kalau diajak debat agamanya itu langsung meninggal dunia teman-teman. Tidak bisa. Ketika kalian mendebat orang Islam agamanya, hanya ada dua kemungkinan. Satu, dia akan berteriak darahmu halal. Ya, kemudian yang kedua, dia kejang, kesetanan, kesurupan. Cuman itu. Apakah mereka mampu berargumen? Ya, tiada sanggup dan tiada mampu mereka. Yuk. Saya berikan kalian kesempatan, yuk. Mari yang muslim-muslim, ayo naik ke sini. Kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada Cynthia. Oke, Cynthia. Selamat malam Cynthia. Malam. Oke, Cynthia, kamu Islam? Iya. Oke, Cynthia, yuk kita ngobrol dengan baik, diskusi dengan baik. Kita sajikan bahwa orang Islam tuh bisa diskusi begitu. Jangan bisanya marah-marah kok setan. Itu marah-marah. Baju daster gitu. Bisa nggak sih orang Islam tuh nggak anarkis gitu loh? Saya lihat anarkis saja kerjaannya. Kamu lihatnya yang anarkis, banyak yang nggak anarkis. Ya sudah, yuk silakan. Mudah-mudahan kamu tidak anarkis, mudah-mudahan kamu bisa berdiskusi dengan baik. Yuk silakan, nyalakan kamera. Saya lagi nggak pakai hijab ini. Saya turun aja ya. Oke lah baik, kalau kamu Cynthia takut. Lain waktu aja ya. Gimana? Lain waktu aja. Oke baik ya, kita turunkan ya. Dia takut teman-teman jadi apa-apa. Oke, saya kasih turun ya. Silakan ya, yang muslim. Ayo tunjukkanlah kepada dunia bahwasanya kalian itu benar begitu. Ayo silakan. Kita berikan kesempatan ya. Kita berikan kesempatan. Ada M Ilmi. Oke, M Ilmi. Ya, selamat malam Muhammad Ilmi.
M. Ilmi, Muhammad Ilmi. Ya, Muslim Bang? Ya. Muslim Bang? Muslim. Ya, Muslim, mungkin Bang Muhammad Ilmi bisakah mencari tempat posisi yang baik, begitu duduk yang bagus, supaya saya kena sinar di belakang Anda itu. Coba duduk. Nanti Anda pegel loh kalau megangin HP gini terus itu pegel. Coba ditaruh dulu, duduk yang bagus itu. Aduh, orang Islam ini memang sulit bener ya. Coba duduk gitu loh, duduk, kasih HP-nya yang bagus gitu. Memang orang Islam ini harus kita ajarin teman-teman. Mandi aja harus diajarin. Masuk kamar mandi juga harus diajarin. Masa Anda sih nggak bisa? Coba, gini kan bagus. Oke, coba. Jadi begini, M. Ilmi. Selama Anda menonton di saya, diskusi lintas iman gitu, yang mengikuti Edis TV. Kira-kira, adakah pernah saya itu melontarkan fitnah? Adakah saya itu pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam? Masalahnya ketika disampaikannya yang benar sesuai dengan ayat, langsung di-kick. Kan nggak nyambung kan ini? Orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung kan? Pertanyaan saya tadi apa? Pertanyaan saya tadi. Masalahnya ketika saya saya jawab, langsung di-kick. Kan gitu. Oke, coba. Oke, saya ulangi pertanyaan saya ya. Jangan curhat dulu, saya ulangi pertanyaan saya. Selama kamu nonton channel saya, pernahkah saya mengatakan sesuatu yang fitnah atau sesuatu yang merupakan ketidakbenaran tentang agama Islam? Ya, Islam itu bukan seperti bukan seperti yang digambarkan oleh Edis gitu. Itu kan pahaman Jadi manusia. Pernah nggak saya melakukan yang fitnah terhadap agama Islam? Nggak, itu pemahaman manusia. Yang Edis sampaikan itu pemahaman manusia, bukan Islam. Jadi pernah fitnah nggak saya? Ya, pemahamannya fitnah, tetapi itu bukan Al-Quran, bukan Islam. Contohnya, apa yang saya katakan yang fitnah terhadap agama Islam? Contoh. Ya, pemahaman ya, bahwa Muhammad itu Rob itu pemahaman fitnah. Jadi Muhammad itu bukan Rob. Oke, arti Rob itu apa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan jangan dibisu-bisukan, Bang. Jangan. Dibuka saja. Oke, apa pengertian kata Rob itu menurut kaidah bahasa Arab? Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tapi Quranan Arabian. Apa jadi itu Arabian? Ada Arabian? ayat yang mengatakan Muhammad itu sebagai Rob. Tidak ada di dalam Al-Quran Muhammad itu sebagai Rob, tapi sebagai Rasul. Saya bukan bertanya itu. Yang saya tanyakan apa definisi Rob? Definisi itu menurut Arab. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Quranan Arabian. Tidur di bawah, Bang. Ini sakit kepala kita ngomong sama dia ini, sakit kepala nih. Ya, kita undang lagi ya Muslim yang masih warasan ya, masih waras. Kalian udah percaya nggak? Kalian percaya nggak kata saya bahwa saya nggak ketemu orang Islam yang ngerti agama Islam? Percaya nggak? Itu buktinya itu tadi. Aduh. Ya, silakan. Ada Rita Sarah. Oke, Rita Sarah. Oke, selamat malam, saudari Rita Sarah. Iya. Rita Sarah, selamat malam. Iya, selamat malam. Oke, Rita Sarah, apakah kamu seorang Islam? Of course, Islam. Alhamdulillah. Silakan Rita Sarah. Ayo kita tunjukkan bahwa masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Masih ada orang Islam kalau diajak diskusi nggak marah-marah, kesetanan, ngamuk, kesurupan. Ya, silakan. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Edis, gimana? Silakan dinyalakan dulu kameranya Rita Sarah. Tunjukkan kalau orang Islam tuh nyambung. Kalau disuruh nyalakan kamera, itu nyalakan kamera. Ini di mana? Anda sudah malu jadi orang Islam? Ya, enggak, masalahnya gini Edis. Kamu coba dari taruh dulu. Gini loh. Sebelum kamu mau diskusi, coba HP itu taruh dulu. Jangan begini-begini gitu loh. Coba orang Islam bisa. Coba HP taruh dulu, tenangin diri dulu, tarik napas, hembuskan, gitu. Jangan panik gitu loh. Biasa gitu. Oke, sudah bisa diskusi dengan baik. Aku nggak mau diskusi, aku menentang judul yang kau bawa ini. Oke, baik. Gini, Rita. Di dalam Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan selain Allah? Kamu tahu tak apa artinya Allah, Tuhan itu? Nah, kan? Nggak nyambung, kan? Ini nggak nyambung, Edis. Tunggu dulu. Kamu Rita, coba dengerin pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tidak bilang, sebentar.
Saya tidak bilang Muhammad itu sang pencipta. Saya nggak bilang begitu. Muhammad itu manusia biasa. Dia sudah mati di kuburan. Tetapi kalian tuhankan. Itu loh masalahnya. Makanya judulnya itu nggak sesuai. Loh, makanya saya bisa buktikan kalian mempertuhan Muhammad. Sekarang begini. Anda tahu tidak bahwa menurut Al-Quran ada manusia-manusia yang mempertuhan selain daripada Allah? Tahu nggak? Edi sekarang gini aja ya. Kan nggak nyambung kan? Kamu yang gitu tuh. Gimana sih Rita? Gitu. Kamu kok nggak nyambung sih? Aku bilang aku nggak mau berdebat. Aku hanya pertikaikan judul yang kamu. Berarti umat Muslim tidak mampu diskusi kan? Tidak mampu kan? Mampunya hanya untuk mempersekusi, membungkam. Sebenarnya ini kamu termasuk memfitnah. Kok memfitnah? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Kamu menuduh stop menuhankan Muhammad. Memang nggak ada yang kami Islam menuhankan Muhammad. Baik. Nih, kayaknya dia orang awam. Gini, ketika orang Kristen di gereja, saya nih di gereja, kami di gereja nih kemarin, ya kan? Kami berseru-seru, ya Yesus di gereja. Kami bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus. Ketika kamu lewat dan temanmu lewat, kamu bilang apa? Orang Kristen lagi nuhanin Yesus. Betul nggak? Betul atau tidak? Orang memang sejarahnya kalian itu memang menuhankan Yesus. Jadi mau nggak mau kami harus berpikir kayak gitu, Edis. Baik, mantap. Dan kami terima itu, kami akui itu, bahwa kami memang menuhankan Yesus. Nah sekarang, sebaliknya. Ketika kamu dan saudara-saudaramu di masjid berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruan. Aku rintih. Dengar dulu, jangan panik dulu. Dengar. Kalau kamu mendengar orang Kristen berbuat demikian, kamu simpulkan orang Kristen nyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kenapa kamu memang marah? Dari nenek moyang kalian? Ini. Kenapa kamu marah ketika saya mengatakan hal yang sama seperti yang kamu katakan kepada saya ketika kamu melihat saya berseru-seru kepada Yesus? Kenapa kamu marah ketika saya simpulkan kamu menuhankan? Ketika kamu melihat kami itu berselawat kepada atas Nabi, kamu pikir kami menyembah? Oke, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, kamu mengatakan kami menyembah Yesus, betul? Karena dari nenek moyang kamu udah menyembah dia dari asal-usulnya. Iya. Menyembah. Oke, ngapain kami? Kami ngapain? Kalian membuat ritual. Apa? Contohnya. Doa-doa. Nah, itu menyembah. Oke, kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada Nabi kami Muhammad, kami berselawat. Oke, baik. Kamu memanggil Muhammad nggak dalam sholatmu? Gini, Dedi. Nah, ini. Sedangkan Tuhan. Ini saya bilang udah mulai ini. Dengar ya, Rita, Sarah, dengarkan. Kamu ketika sholatmu, ketika ritualmu, kau panggil nggak Muhammad? Ya Rasulullah. Kau panggil nggak ya? Kami berselawat bukan memanggil, berselawat. Beda memanggil, beda berselawat. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edis, kamu. Aduh, inilah orang Islam, teman-teman. Aku pertikai, Edis, judul kamu itu. Ini kamu berat, seperti, ini benar berat. Ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kenapa kamu panggil-panggil dia? Bukan ini, itu, bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Berselawat itu kan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Selawat lah. Bahasa Indonesianya sholat. Bahasa Indonesianya berdoa. Kalian memohon, meminta. Ini orang sulit bener. Coba di dalam sholatmu itu kamu mengucapkan ini nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Kamu ucapkan itu nggak? Kamu tahu tak assalamualaikum itu apa artinya? Salam sejahtera kepadamu. Ya udah, salam. Oke, ketika kamu mengatakan assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Kita berselawat. Iya, sama siapa itu kamu?
sama Nabi nggak? Mau iya jawabannya ini karena ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, kamu berkomunikasi dengan Muhammad, betul? Betul nggak? Enggak secara langsung. Oke, jadi kamu ngomong sama siapa itu? Kamu tahu nggak selawat itu 24 jam perintah? Kamu ngomong sama siapa itu? Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Itu kamu ngomong sama siapa? Bicara dengan siapa? Ya, kamu cerna dulu apa yang saya bilang, Edis. Kamu cerna dulu. Perintah dari Allah itu 24 jam suruh berselawat. Jangankan kami ini sebagai hamba, sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri berselawat ke atas Nabi. Makanya saya bilang Tuhan kalian Muhammad. Bahkan Tuhannya Allah juga Muhammad. Ini sebagai contoh, ini sebagai Oke, contoh. sekarang saya tanya, dengar. Ada Allah, ada Muhammad, ada kaum muslimin, ada para malaikat. Suratnya itu surat suratnya itu surat Al-Ahzab. Sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang Islam, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sebentar ya, saya bukakan ayatnya tentang solawat ya. Ya udah, itu kau kan harus paham itu ayat itu. Oke, baik. Di situ malaikat bersolawat kepada Muhammad, Allah bersolawat kepada Muhammad, kemudian orang-orang Muslim bersolawat kepada Muhammad. Ya. Berarti yang menjadi titik sentral siapa di situ? Itu perintah dari Allah Tuhan. Kan nggak nyambung kan? Yang ditanya siapa yang jadi titik sentral, itu perintah dari Allah. Inilah orang Islam nih. Ketika diajak diskusi bahasa agamanya, mendadak kayak begini. Saya tanya, yang jadi titik sentral, kok kamu jawab itu perintah ini? Kamu nyambung gak sih? Ya. Karena semua saya tanya Rita, yang menjadi titik semua sentral. kami malaikat. Yang menjadi titik sentral siapa di situ, Rita? Gini, Tuhan itu malaikat, manusia, semua itu sayang dengan Oke, Rasul. semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Diperintahkan. Ya, semuanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Tapi kami tidak menyembah Edis. Kamu harus paham. Saya tanya, yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Mau jadi titik sentral, mau Nabi Muhammad, mau ini, tapi kami tidak menyembah. Jadi kalau tidak menyembah, tidak. Ketika orang Islam diajak diskusi, kenapa nggak pernah nyambung gitu loh? Sebenarnya kamu yang nggak nyambung. Oke, sekarang coba perhatikan. Ada Allah. Oke, satu ya. Nah, jangan dengar, pelan-pelan. Rita ikutin dulu, ya. Udah paham. Ada Allah, kemudian ada para malaikat, kemudian ada umat muslim, kemudian ada Muhammad. Allah, para malaikat, umat muslim, semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Yes. Sedangkan Muhammad di sini tidak bersolawat kepada Allah, tidak bersolawat kepada para malaikat, tidak bersolawat kepada kaum muslimin. Yang tiga ini yang bersolawat kepada yang satu ini. Pertanyaan saya, yang menjadi pusat sentral itu siapa? Allah apa Muhammad? Ini bukan soal sentral, Edis. Beda. Ya, saya tanya siapa yang menjadi sentral di sini? Otakmu nggak di situ, udah beda. Kamu jangan apapun pertanyaannya, jawabannya otakmu tidak. Tapi gini aja lah Rita, saya nggak usah panjang lebar lah ngomong sama kamu. Muhammad sendiri. Nah, kamu nggak sanggup apa sama aku kan? Kamu nggak sanggup kau. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh dan kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kamu tahu nggak? Kamu paling neraka, paling jahanam, tahu? Mana ayatnya? Enggak ayat lah. Yang penting kamu kan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mendapatkan pahala. Bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya? Itu menghalusinasi. Oke lah, gini aja. Gini, Rita Sarah. Sebenarnya kamu itu sama Muhammad digolongkan dengan anjing dan keledai. Kamu tuh lebih daripada nggak percaya. Muhammad digolongkan wanita dan anjing hitam dan keledai bersama-sama mereka digolongkan dalam hal membatalkan sholat. Betul nggak? Kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan kepada mereka apakah yang saya katakan itu tidak benar. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya kepada mereka. Saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Baik. Perhatikan.
Apa saja yang memutuskan atau yang membatalkan seseorang dari sholatnya? Perhatikan. Oke, lihat ya. Sudah lihat di sini? Edis, kamu nggak perlu loh ngupas-ngupas soal sholat, sedangkan kamu nggak tahu apa arti sholat. Waduh. Islam, kamu nggak ada Baiklah, saya tidak tahu. Baiklah, saya tidak tahu kamu nih. nggak ada hak untuk Hati-hati, perhatikan nih, perhatikan. Hati-hati dengan hal yang memutus sholat. Saya bacakan. Dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim jika tidak ada di hadapannya seperti mukiroh, arrohi, maksudnya tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraannya atau tunggangannya. Perhatikan, pemutus sholatnya ialah wanita, keledai, dan anjing hitam. Nih, perhatikan. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Jadi kamu, wanita dan keledai, masuk satu tim golongan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Kamu nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kamu nggak tahu apa-apa, Edis. Dia bilang nggak tahu apa-apa katanya. Jawabannya, tidak tahu apa-apa. Rita, ayo Rita. Itu banyak lagi artinya, itu bukan hanya sekedar baca. Rita, dengar. Betul tidak menurut ayat ini, kamu dengan anjing, dengan keledai, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kamu lewat di hadapan sebentar, Rita Sarah, dengarkan. Kalau ada seseorang sholat, kalau ada anjing hitam lewat di hadapannya, maka batallah sholatnya. Kalau ada orang sholat, ada keledai lewat di depannya, batallah sholatnya. Dan juga, kalau ada orang sholat, wanita lewat di hadapannya, batallah sholatnya. Kenapa? Kamu batal? Satu tim dan satu golongan bersama anjing dan keledai. Nggak ada itu batal. Jawab. Kamu nggak usah kamu korek-korek itu hadis atau ini Edis. Nggak ada itu batal. Jawabannya kamu ini kamu nggak percaya dengan hadis itu. Aisyah bahkan yang mengatakan kamu menyamakan kami dengan anjing. Aisyah yang mengatakan. Kamu lagi sholat, kamu megang-megang anjing, batal lah bodoh. Tapi kenapa kalau wanita juga menjadi batal juga? Batal lah kalau disentuh, kalau bukan muhrim, bodoh. Iya, berarti wanita sama seperti anjing, betul. Membatalkan sholat, betul. Itulah kebodohan kau, Edis. Betul, kau suka dimutar-mutar. Nanti kalau orang Apakah Aisyah mengatakan, nih, perhatikan nih. Aisyah menolak nih, disamakan dengan anjing. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, saya bacakan ya. Jangan kau bilang saya mengatakan. Waktu kamu baca tadi ini Edis, ini sumbernya teman-teman ya, ini sumbernya nih. Islami.co, perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, perhatikan ya, saya bacakan nih. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayatan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks isi hadis tersebut. Perhatikan. Nih. Dalam kitab ini ya. Nah, dan seterusnya saya bacakan saja. Saya bacakan ya. Nih, di sini dikatakan, apa kata Aisyah? Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah, mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah. Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai. Siapa yang percaya sama kau, Edis? Itu cuma setan-setan yang di bawah gerombolanmu, Edis. Loh. Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong Muhammad itu kerja dan tim hawa nafsunya Muhammad. Kami nggak percaya. Kau membaca saja. Tidak percaya, teman-teman. Tidak maknanya. Kamu sekadar membaca. Kamu sekadar membaca. Kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kalau kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing, batal lah bodoh. Bukan, lewat. Bukan pegang, lewat nggak batal bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan. Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Berarti itu nggak bisa dipakai untuk muslim. Nggak bisa dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Jadi saya. Satu tim. Oke, gini. Edis, gini satu Rita. tim tuh sama yang penyembahmu. Rita, sekarang kamu. Aku
pegang di situ? Ada nggak di situ satu alat atau perangkat yang bisa kamu akses internetnya? Ada. Oke, coba ketik di situ. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah Rita. Sehubungan kamu takut membuktikan bahwa yang saya katakan itu benar. Kalaupun diketik itu bukan untuk kami orang Islam, itu untuk kalian aja. Karena jadi menurut kamu website ini untuk orang Kristen? Sebentar ya. Ini websitenya nih. Saya balik ya. Nih. Menurut kamu website ini untuk orang Islam nih? Untuk orang Kristen nih? Ini kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Penyesat kayak kau Edis sama gerombolan. Oke, baik, kita lihat Google ya. Nih, perhatikan, apakah kita mengada-ngada? Perhatikan ya, nih. Aku nggak kejang-kejang, cuman aku geram kali dengan Edis ini. Ini teman-teman bukti bahwa ini saya ambil dari Google ya. Lihat nih, kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kita klik, tik. Nah, nih. Perhatikan ini. Ini website Muslim, islami.co. Nih, kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kami nggak perlu itu. Islam nggak perlu itu. Kami berarti hanya perlu. Berarti ini karangannya orang Kristen? Ya mungkin lah. Mungkin. Karanganmu. Saking mereka kalap dan bingungnya yang disalahin Karesteng. Oke lah, Rita Sarah, saya taruh di bawah dulu ya. Nah, kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma fitnahnya di mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis. Kamu bodoh. Coba di mana? Di mana tidak ada ilmunya di mana? Kamu buat live untuk mengemis gift. Tahu? Oh, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Iya, memang udah jelas. Teman-teman, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Kasih dia gift, teman-teman, biar dia senang, teman-teman. Kayaknya dia nggak senang gini. Ketika saya dapat gift, orang Islam kepanasan, sakit hatinya, teman-teman. Rita, coba gini. Rita, ketika tuh, kamu udah dikasih gift tuh. Tuh, lihat itu. Kamu udah senang dapat gift? Aku nggak peduli aku mau gift. Kenapa kalau saya dapat gift? Kenapa kalau saya dapat gift, terus kamu hatimu panas, kujuang kesetanan? Kenapa? Memang kamu live tujuannya minta gift, mengemis gift di live kamu, di room kamu itu. Oke Rita, sekarang begini. Oke, baik, sekarang kalau ada orang Kristen, sebentar. Kalau ada orang Kristen kasih saya gift, kenapa hatimu panas? Cemburu, iri, syirik, musyrik. Kenapa? Sakit kepalamu melihat saya dapat gift, sakit. Edis, teman-teman, ketika saya dapat gift, ketika orang Kristen memberikan support kepada saya, mereka sakit kepala. Teman-teman, kita sakit kepala melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa Sarah? Rita, bukan hancur. Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-live, ngemis gift, Edis, walaupun kamu nggak ada ilmu. Jadi kamu sakit hati gitu. Kalau kamu betul-betul kamu mau diskusi agama, cobalah diskusi sama paling top Ustadz Yusuf, Ustadz Nandar, Bang Umar. Kamu mau lihat diskusi saya dengan Nandar? Kau dia mau lihat. Kau sama mereka. Baik ya, mereka teman-teman, mereka sakit hati teman-teman. Makanya kamu buat sendiri untuk skip edit. Baik. Kita tunjuk ya, bagaimana? Apakah saya pernah diskusi dengan Nandar? Mari kita tunjukkan teman-teman. Kita tunjukkan. Baik ya. Iya, tapi kau nggak sampai selesai kan? Kau lari kan? Lari dari debatan kan? Apakah dia mau lihat ya? Baik, kita tunjukkan teman-teman. Baik ya, kita akan berikan contoh bagaimana diskusi saya dengan Nandar, teman-teman. Kita akan lihat apakah saya pernah diskusi dengan Nandar dan bagaimana kelakuan Nandar ketika saya diskusi dengan Nandar. Perhatikan. Dulu kamu bisa. Perhatikan. Tidak ada debat Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Apa? Nandar ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong bacakan ini. Enggak. Mana debatan kamu? Coba tunjuk video debatan kau yang sama Nandar. Itu kerjaan Nandar. Cuman ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Disuruh baca huruf Ibrani. Nggak mau lah ya. Gini aja. Rita, video yang tunjuk video begini, kalau Rita. kamu yang Sebentar, Nandar. Kau kalah kan? Kau nggak berani nunjuk di publik sekarang kan? Jangan gelagapan dulu, pelan-pelan ya. Saya tunjukkan sama kamu. Begini Rita. Saya itu sudah melakukan tantangan debat terhadap Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Tasik Ngaji. Perhatikan, belum dimulai debatnya, Tasik Ngaji buru-buru mengakui bahwa Muhammad itu rohnya umat Islam. Kau pikir kami umat Islam sama
Edis, kami nggak percaya Edis. Kami tahu itu licik. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mengakui, makasih Kak Mala, terima kasih. Kalau kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, kira-kira gimana? Nggak mungkin Islam mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Bodoh, nggak mungkin. Kalau dia mengakui Tuhan Muhammad Tuhan, dia bukan Islam sudah. Aku cakap betul-betul ya. Edis, aku cakap sama Baik, kita tunjukkan ya. Siapa Islam yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan, dia bukan Islam. Udah, titik. Emang kamu belajar agama Islam? Siapapun orangnya. Emang kamu belajar agama Islam? Aku belajar agama Islam, tapi aku nggak sesat kayak kalian. Loh, yang mengaku ini orang Islam yang mengakui Muhammad Tuhannya nih. Siapa, Edis, dengar sini. Siapapun, mau ustadz, mau siapapun, kalau dia mengakui itu Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob, berarti kamu pikir Rob itu Tuhan? Apakah kamu mengakui Muhammad itu Robmu? Kamu pikir Rob itu Tuhan? Sebentar, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Aku selama untuk pribadi aku memang nggak pernah aku bilang Nabi Muhammad itu Robku. Oke, kamu akui nggak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, enggak. Aku hanya menganggap Nabi Muhammad kamu adalah mengakui atau Tuhan. tidak Muhammad itu Robnya umat Islam? Menurut aku pribadi enggak ya, maaf. Oke, baik. Kalau yang lain aku ada nggak umat Muslim yang mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Umat Islam yang lain tidak mengaku kalau dia itu Tuhan. Kita kasih naik satu Muslim yang lain. Aku yakin. Kita kasih naik satu Muslim yang lain ya. Baik. Kita kasih naik satu Muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Sebentar. Siapa Muslim yang mengakui Muhammad Robnya? Mari silakan ajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik ada apa ini ya? Sebentar. Udah melarikan diri semua ini. Muhammad yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Ini sebentar. Kan nggak ada kan? Nah, tengok. Oke. Kita kasih naik, nggak apa-apa. Kita kasih naik. Ada Ristiani. Halo Ristiani, apakah Anda seorang muslimah? Halo, ya, saya seorang muslim. Ya, silakan nyalakan. Tunggu Edis. Oke, dia muslim. No, gimana? Ristiani, sebentar, saya tanya dulu. Ristiani, Anda seorang muslimah? Iya, saya muslim. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Sangat bangga sekali. Silakan nyalakan kamera. Karena saya tidak terbiasa live nyalakan. Oke, baiklah ya. Kita kasih. Sudah malu jadi orang Islam? Sudah malu jadi orang Islam? Enggak lah, saya bangga. Oke, baik. Kalau Anda tidak malu jadi orang Islam di bawah ya. Baik. Kita kasih naik lagi ya. Kita undang Muslim ya. Apakah setiap Muslim itu sudah pasti dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya? Karena banyak di sini Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya. Bagaimana Anda apa namanya? Silakan. Sebentar. Mana si Rijal ya? Rijal. Silakan Rijal. Mana Rijal? Ajukan permintaan naik. Mana Rijal ini? Si Rijal itu walaupun dia debat begitu, diakui Muhammad itu Robnya. Bagaimana? Ayo Rijal, mana kamu Rijal? Kita tunggu si Rijal. Jadi kamu jangan mengatakan bahwa setiap orang Islam tidak mengakui Muhammad itu Robnya. Gini, yang mengakui Muhammad Robnya itu orang Islam yang belajar mendalam agama Islam. Contohnya siapa? Yusuf PI mengakui Muhammad Robnya. Daman Al-Mantiri. Bukan berarti Rob Tuhan, Edis. Kamu ngerti nggak itu? Kemudian siapa lagi? Rijal. Oke, ketika mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, apakah mereka sesat? Kalau dia mengakui Nabi Muhammad itu Tuhan. Ketika dia mengakui Muhammad itu Robnya, apakah dia sesat? Gini Edis, dari judul yang kamu bawa ini, sulit berat, Muhammad, itu berarti dengar, Rita, pertanyaan saya simpel. Ketika seorang Muslim, contohnya Yusuf PI, Ar-Rashid, Daman Al-Mantiri, dan Muslim-Muslim yang lain, Gus Wafi, mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, bahkan Uni Rifa itu mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Apakah mereka sesat? Tapi bukan berarti Rob untuk menuhankan Edis. Paham nggak sih kamu? Muhammad Robnya umat Islam? Kalau dia bilang Rob, tapi maknanya bukan menuhankan, kamu mau bilang apa Edis? Oke, berarti Rob tidak Muhammad? Kalau Rob, hanya Rob saja, bukan Tuhan. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat Islam? Menurut aku, nggak pernah Edis. Nah, kan bingung.
Makanya teman-teman, makin Muhammad enggak. itu robnya on off. Jadi mungkin dia nih saklarnya on, saklarnya off. Jadi Muhammad off dulu dah. Muhammad lu off dulu, jadi rob. Nah, kalau tempat riba, on terus dia on. Memang Edis kau Gimana sih Rita? Kenapa kalian tidak jelas? Kamu ini suka mutar-mutar belit Edis tahu? Loh, namanya saja sudah mutar-mutar. Kamu mutar belit kau. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Pribadi aku enggak. Kenapa? Oke, waktu Gus Wafi, USUPI, Unirifa dan kawan-kawan mengatakan Muhammad itu rob, apakah mereka sesat? Tergantung apa makna yang dia maksud. Nggak usah diterjemahin, rob aja. Mereka mengakui Muhammad sebagai robnya. Maunya kamu aja. Nah itulah kamu. Oke, berarti kesimpulannya teman-teman, Muhammad boleh rob, boleh tidak. Ada saklarnya. Iya, makanya saya bilang robnya mereka sampai hari ini belum ketahuan siapa. Oke, gini Edis. Kamu tahu nggak arti apa sih artinya Tuhan? Jangan kamu pikir sama dengan agama kamu. Agama kamu menganggap Tuhan gini, itu Rita Sarah, coba saya udah kapok, udah ampun, saya tidak bisa membuat argumen dengan baik, saya hanya mempermalukan Islam. Coba minta dulu permintaan maafmu kepada kaum muslimin, karena kamu sudah membuat malu orang Islam. Muhammad kadang on, kadang off kamu bikin. Itu kau, otak kau Edis. Oke, ini terakhir. Islam sejati. Gini, memang dia betul-betul dengar. Nggak mungkin dia terprovokasi dengan hoaxmu. Oh, dia mau saya putarkan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kita mau putarkan yang lain, teman-teman. Sebentar. Sabar. Apakah hanya mereka saja atau hanya ada yang lain? Perhatikan. Shalom. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Penipu kau Edis, penipu besar. Oke, itu namanya Ar-Rasyid. Sebentar. Itu pendebat Islam, pendebat dia. Dia akui Muhammad itu robnya orang Islam. Sekarang saya tanya, apakah Ar-Rasyid seorang pendebat Muslim yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, apakah dia sesat? Aku nanya kamu, apa sih artinya rob? Aku nanya kau balik nih, kau jawab. Rob itu artinya banyak, ya. Ya udah. Bisa saja dia itu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Bisa artinya yang mengendalikan kamu. Bisa yang kepadanya kamu menghamba. Betul atau tidak? Bukan menghamba. Apa? Mengikut. Oke, jadi Muhammad robmu enggak? Aku nggak bilang rob, Edis. Kamu ini putar balik itu aja. Makanya saya udah oke. Tidur di bawah ya Rita ya. Jadi kamu hari ini masih kurang koinnya, masih kurang. Masih mau nambah koin? Mbak Edis di sini hanya minta mengemis. Cuman ketika ada banyak orang Kristen mensupport saya, stres mereka, stres. Aduh, hancur. Hancur kita teman-teman, hancur. Betul. Kau yang hancur Edis, kau yang hancur. Masih kurang koinnya? Masih kurang, itu udah dapat tuh 1045 itu loh. Masih kurang. Aku peduli, suka hati kau lah. Aduh. Di mana si Rizal? Halo Rizal. Di mana Rizal Ar-Rahman? Aduh, di mana si Rizal ini? Silakan teman-teman Muslim. Siapa? Adi, si Adi, terus siapa? Rizal, siapa lagi? Orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu sebagai Tuhannya. Hanzo. Kemudian siapa lagi? Coba ayo. Kalau kalian nonton, coba ajukan permintaan naik. Biar kalian sadarkan dulu ini, saudari kalian ini. Bentar ya. Kamu nggak paham, Edis. Nah, kamu nggak paham. Kita kasih naik Guntur Al-Munawi. Guntur Al-Munawi. Sebentar. Kita harus mengkonfrontir sesama Muslim. Oke, Guntur Al-Munawi, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Tunggu ya. Mas Guntur, nanti jangan terprovokasi dengan ini yang menonton Edis, ya. secara live di TikTok itu 23.000 orang tuh yang nonton tuh. Jangan bikin malu agama Islam. Oke. Ya, Bang, sebentar Rita. Gantian Rita. Tunjukkan adabmu sebentar Rita. Tunjukkan adab. Bang Guntur. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Ya, sedikit memperdalam. Oke, kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Bisa. Nggak bilang. Oke, sebentar. Ini Rita ini ngomong tarbiyah.
Oke, Muhammad sebagai Rob nggak di tengah-tengah umat Muslim? Umatnya. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak kalau gitu di tengah-tengah umat Muslim? Ya tergantung maknanya Rob itu. Iya, makanya saya tanya, kalau begitu Muhammad sebagai Rob nggak dia? Iya, Muhammad sebagai Rob. Sebagai Rob. Oke, Rita, apakah kamu menolak Muhammad sebagai Robmu? Tergantung maknanya apa dulu. Kalau kamu mengatakan Rob itu Tuhan, aku tidak setuju. Yang Guntur Al-Munawwir. Pakai saklar, sebentar Rob, sebentar bukan. Coba, Bang Guntur, Anda kan orang yang memperdalam agama Islam. Coba sadarin umat Muslim bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah kaum Muslimin. Coba silakan. Maksudnya gimana, Bang? Oke, Bang Guntur, sekali lagi saya ulangi. Oh, jangan-jangan dia udah dikasih saklar on off. On off. Oke, Bang Guntur. Apakah sebentar Rita? Kau itu taunya kamu sabar. Tenangkan dirimu dulu, Rita, tenangkan dirimu. Kalau kurang koinmu bilang. Bagi aku. Setuju atau tidak setuju? Dengarkan dulu jawabanku. Kalau Rob menurutmu Tuhan, aku tidak setuju. Tapi kalau Rob hanya untuk mengikuti, aku setuju. Oke, berarti Muhammad Robmu tidak? Untuk pribadi, aku belum mengatakan Rob. Tuh, coba Guntur. Dia tidak mau menerima Muhammad sebagai Rob. Bukan tidak menerima. Anda menerima. Jadi siapa yang benar ini? Tidak jadi masalah kalau dia tidak menerima sebagai Rob. Apa salahnya di sini? Aku Muslim yang tidak menganggap Muhammad Robnya. Gua Guntur menerima Muhammad sebagai Robnya. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam masih bingung Muhammad termasuk Rob atau tidak. Rob itu artinya mendidik, mentarbiyah, mengurus, memelihara umatnya. Ini khusus umat. Sementara Tuhan kita Islam, dia Tuhan, Robnya seluruh. Islam. Satu Allah. Satu. Nah, sekarang tinggal satu. Jangan ketawa kau Edis bodoh. Aku, ya. Sebentar. Oke, Allah Rob bukan di tengah-tengah umat Muslim. Sebentar, Guntur, pelan-pelan Guntur, pelan-pelan. Apakah Allah termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termasuk. Oke, apakah Muhammad juga termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termasuk. Berarti berapa Robnya umat Muslim? Satu Allah. Sebentar, gantian dong. Masa ngomong terus dengan judul ini. Pelan-pelan, gantian dong. Ketika kalian nanya sama kami, masalah Tuhan ya tidak paham. Ketika kalian nanya sama kami, iya. Dengar dulu, dengarin. Iya. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu kurios kami. Bahasa Arabnya itu Rob kami. Nah, Bapa di sorga juga kurios kami, sebagai Rob kami juga. Roh Kudus juga sebagai kurios, sebagai Rob kami. Lalu kalian tanya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kami jawab 1. Kalian tertawa. Giliran dibalikin ke kalian. Kami 1 tambah 1 sama dengan 1 loh. Makanya ada istilah Tritunggal. Yang tambah. Oke, Muhammad Rob tidak. Satu, Tuhan kita adalah Allah. Muhammad Rob tidak. Muhammad Rob sebagai Oke, Muhammad Rob. Allah Rob tidak. Siapa? Allah Rob tidak. Allah Rabbil Alamin. Oke, berarti ada berapa Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Allah itu Rabbal Alamin, Edis. Ada berapa Rob berarti di sini? Enggak. Ya satu lah. Awas. Alamin. Sudah saya bilang teman-teman, mereka tidak bisa tambah-tambahan. Sulit, saudara-saudara, sulit. Gimana Guntur? Coba Guntur. Ya. Kamu akui Muhammad sebagai Rob. Yang sebenarnya Edis ini yang bodoh melampau kali, bodoh terlalu bodoh. Mereka yang nggak bisa tambah-tambahan, saya yang disalahin. Bang Edis tahu nggak? Kalimat
kalimat yang paling tinggi dalam agama kita Islam itu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketahui, nah itu. Bang Edis tahu tidak? Di situ tidak ada kata Rob. Dan inilah kalimat intinya kita asyhadu an la ilaha illallah. Cerita kamu di bawah dulu. Cerita kamu di bawah dulu. Kamu nonton di bawah. Nih, Bang Guntur. Ini Bang Guntur. Bang Guntur, di dalam Al-Qur'an ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada, ya. Dikatakan di situ hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya, betul. Berarti tidak semua orang mengilahkan Allah. Ada yang mengilahkan batu, ada yang mengilahkan hawa nafsu. Betul? Ya, betul. Apa itu diilahkan atau dituhankan? Ilah itu maksudnya dia beribadah hanya kepada zat tersebut. La ma'budu bil haqqi illallah. Dan itu keyakinan kita Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi fakta di lapangan ada yang mengilahkan selain Allah, betul? Iya, itu manusia berbagai macam model sesembahan. Sebentar, ada nggak yang mengilahkan uang? Harta, ada. Ada nggak yang mengilahkan iblis? Kalau iblis, ada. Ada nggak yang mengilahkan manusia? Ada. Kalau seperti itu, apa pengertian mengilahkan? Apakah menganggapnya sang pencipta? Dianggap sebagai pencipta. Berarti orang yang mengilahkan duit berarti menganggap duit sang pencipta? Dia diperbudak oleh duit, oleh harta. Kenapa orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung, teman-teman? Sekali lagi saya ulangi. Iya. Apakah ada yang mengilahkan manusia? Yang mengilahkan manusia ada. Apakah ada yang mengilahkan hawa nafsu? Ada. Apakah mengilahkan itu menganggap bahwa sesuatu itu sang pencipta? Iya. Berarti orang yang mengilahkan hawa nafsu adalah perbuatan menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta? Iya. Berarti menganggap sang pencipta itu penciptaan, hawa nafsu itu sang pencipta langit dan bumi? Iya, ada orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang. Yang mereka tidak mentuhankan Allah. Berarti orang yang mengilahkan uang menganggap uang pencipta langit dan bumi? Iya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya yang harus diluruskan. Di mana coba? Di mana ada keyakinan orang yang menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu uang? Coba di mana? Karena dia menganggap dengan uang itu dia bisa merubah segalanya, bisa menciptakan segalanya. Di mana ada sebuah keyakinan bahwa yang membuat langit dan bumi ini duit? Coba. Orang yang ini terlalu jauh, ini pembahasannya seperti ini, terlalu jauh. Gini aja saya bantu dah, gini Guntur, sebentar Guntur, gini saya bantu. Maksudnya mengilahkan, mentuhankan, itu bukan menganggap sesuatu itu sang pencipta, bukan. Tapi mengilahkan atau mentuhankan adalah sebuah uang, dia membuat dirinya menjadi budak uang itu. Contoh, kamu mau nggak saya kasih uang, kamu lompat dari jurang? Kamu mau nggak saya kasih uang, kamu anu India? Artinya uang bisa membuat dirinya jadi budaknya. Paham? Iya, betul, itu betul. Nah, dia takluk kepada uang tersebut. Ketika uang berbicara, dia siap, laksanakan. Nah, gitu maksudnya. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad nih. Saya punya gambar bagus nih. Perhatikan. Bang Guntur, selagi Anda jadi orang Islam, betul atau tidak, Anda harus takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Terus, kenapa itu? Betul atau tidak? Iya, betul, itu kan atas Tuhan kita Allah. Saudara-saudara, betul. Sebentar. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada setan, oleh Al-Quran, oleh bahasa Al-Quran, itu namanya kamu mengilahkan atau mentuhankan setan nggak? Bagaimana, coba ulangi? Saya ulangi, pelan-pelan. Ini otak orang muslim harus kita ini. Pelan ya. Perhatikan. Ketika ada seseorang takluk, patuh, menyerahkan ketaklukannya kepada iblis, melakukan apa yang iblis perintahkan, menurut bahasanya Al-Quran, dia mengilahkan setan nggak?
Mengilahkan iblis itu nggak? Dia menghambakan diri, menjadikan dirinya budak sama setan. Oke, berarti iblis menjadi ilahnya, betul nggak? Iya. Dia mentuhankan si iblis itu, betul? Sekarang iblisnya diganti nih, ganti iblisnya dengan Muhammad. Ketika Anda patuh, tunduk, menyerahkan ketaklukan Anda, sehingga Anda tidak boleh membantah Muhammad, harus patuh kata Muhammad. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Sama nggak itu? Itu atas perintah Tuhan kita, Allah. Iya, artinya Allah memerintahkan kamu untuk menuhankan, mengilahkan Muhammad, betul nggak? Allah tidak menyuruh kita menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Tapi Allah menyuruh kita patuh taat kepada Muhammad. Ini, dengarkan. Kalau ada orang, dia masukin apel ke mulutnya, masuk ke perut, itu namanya makan, bener nggak? Kalau apelnya diganti dengan duku atau dengan bengkoang, namanya masih makan nggak? Ya makan. Oke, makan. Jadi, walaupun objeknya diganti, perbuatan yang kita perbuat terhadap sesuatu itu tetap sama. Definisinya tetap sama, walaupun objeknya diganti, betul? Iya. Contoh. Di depan ada setan. Di depan saya ada setan. Saya menyerahkan ketaklukan saya kepada si setan ini. Patuh saya sama dia. Disuruh apapun saya nurut sama dia. Menurut Al-Quran, sebentar. Siapa yang suruh? Sebentar. Siapa yang suruh patuh sama setan? Oke, baik. Berarti tergantung siapa yang suruh, betul? Iya, siapa yang suruh? Kalau Allah yang suruh, kita taat patuh sama dia. Baik. Dengar. Di depan ada apel. Saya makan. Masuk ke perut saya. Namanya makan, setuju? Iya. Kalau saya disuruh saya. Namanya berubah, bukan makan lagi kalau disuruh. Enggak, kalau saya disuruh untuk melakukan perbuatan itu, masih disebut makan nggak perbuatan itu? Disuruh, maksudnya disuruh apa dulu? Disuruh makan atau disuruh apa? Dengar, ada apel. Iya. Saya kunyah apel ini. Krop. Saya masukkan ke perut saya. Disebut apa perbuatan itu? Ya, disebut makan. Makan. Kalau saya disuruh sama Allah. Apel masukin ke mulut, krop, telan ke mulut. Namanya bukan makan lagi kalau disuruh. Ya, disuruh makan. Iya, tetap saja namanya makan. Iya. Sekarang sebentar nih, sekarang ada setan. Setan. Saya menaklukkan diri kepada setan itu. Mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan itu. Namanya, menurut Al-Quran, namanya mengilahkan si setan itu, betul? Maksudnya siapa yang suruh mengilahkan si setan? Sebentar. Jangan disuruh. Perbuatan yang demikian kepada si setan, menaklukkan diri kepada si setan itu, disebut mempertuhan setan itu, betul? Mengilahkan dia, betul? Nah, kalau disuruh saya disuruh menaklukkan diri kepada setan itu. Berarti saya disuruh mengilahkan setan itu nggak? Iya, pertanyaannya siapa yang suruh? Terserah, mau Udin kayak atau siapa gitu. Beda. Kita Islam disuruh sama Sang Pencipta yang Maha. Oh, berarti kalau disuruh sama Allah, berarti itu bukan disuruh mengilahkan setan. Kita disuruh sama Allah, kita disuruh Sang Pencipta. Iya, disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain? Disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad SAW. Berarti artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh menghambakan diri. Kalau patuh, taat, takluk kepada setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? Patuh sama setan, sama Muhammad. Misal, orang yang patuh sama setan, takluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu yang berhak hanya Allah. Tidur di bawah. Makanya saya bilang, teman-teman, ini gambar ini sangat fenomenal. Gambar ini saya dapatkan ketika saya sudah nggak tahu lagi apa kira-kira yang saya perbuat untuk menyadarkan orang Islam. Pada waktu itu sore hari jam 4, saya mandi, teman-teman, di bawah pancuran. Di bawah pancuran tuh saya pejemin mata saya sampuan begini ya. Apa ya kira-kira supaya orang Islam ini dia bisa sadar. Muncullah di ide saya ini. Nih, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kamu baca Bible, baca Quran, sebenarnya intinya itu sama kok. Bagaimana seseorang itu dikendalikan. Ketika Anda dikendalikan oleh Bapa di sorga, itu sebenarnya Anda membuat Bapa di sorga itu jadi Tuhanmu. Kalau Anda setan yang mengendalikan Anda, setan itu jadi Tuhanmu. Nah, kita sebagai orang Kristen, wajib kita itu, nih, seandainya ini adalah dirimu, wajib dirimu itu dikendalikan oleh Bapa di sorga. Memerintah, Bapa di sorga itu di hatimu itu memerintah, mengendalikan hidupmu. Ketika Bapa di sorga memerintah dengan perantaraan anaknya atau firmannya yaitu Tuhan Yesus dan rohnya, Roh Kudus yang tinggal di hati kita, maka kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan bersaksi dusta. Kita melakukan kehendaknya. Itu maksudnya memerintah Bapa di sorga itu.
dengan perantaraan firman dan Roh Kudusnya. Nah, ketika Anda jadi Kristen, Anda sedang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai kita. Tapi ketika Anda jadi Muslim, Anda itu dikendalikan sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Kalau Anda nggak sadar juga, benturin kepala Anda. 13 tahun saya lamanya memperdalam itu. Memperdalam agama itu saya perdalam. Itu maksudnya. Tapi Anda nggak sadar-sadar. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman,
Yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkilau-kilau gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.